mengambil pintalan benang bernama Tumang. Hah? Kenapa harus seorang anjing yang mengambilkan pintalan benangku? Berarti mau tak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia yang diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Nah, Bunda akan mengadakan sebuah pesta. Pergilah kau berburu rusa di hutan bersama si Tumang. Baik, Bunda. Saat di hutan karena seharian tidak mendapat buruan, dengan terpaksa Sangkuriang memanah Tumang. Tumang pun sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini daging rusa hasil buruan dulu. Terima kasih, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira. Kau sudah pandai berburu rusa. Dayang Sumbi pun melanjutkan acara pestanya. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang, Sangkuriang. Ada apa Bunda manggil? Di mana si Tumang, nak? Tumang sudah mati. Maaf Bunda, aku pulang buruknya. Daging yang Bunda makan adalah daging si Tumang. Karena saat kita berburu dan kami tak mendapatkan hasil buruan. Apa? Tidak seharusnya kamu melakukan itu. Kau benar-benar tegas sekali. Anak durhaka. Pergi sana. Sambil memegang kepala yang sakit, Sangkuriang berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan, dan ia pun tidak ingat apa-apa. Kakek siapa? Mana? Nama kakek Jaka. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Kamu sekarang berada di buah tempat kakek petapa. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek, dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Sekarang aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih kakek telah mengajak kepada saya. Iya, Jaka, sama-sama. Kamu mau kemana? Aku ingin mencari tahu asal usul diriku. Bolehkah aku berkelana mencari tahu siapa diriku? Baiklah, Jaka. Kamu sudah jadilah. Oke, terima kasih. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan ia melihat perkampungan. Dia tampak terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita cantik yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa ya pemuda tampan di jalan itu? Dari tadi memperhatikan. Pemuda itu sangat mempesona. Aku mau dijadikan istrinya kalau dia mau melamarku. Siapa namamu? Aku ingin namamu. Maukah kau jadi istriku? Aku dari sini, tentu saja aku bersedia jadi istri. Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Suatu hari Jaka akan pergi berburu di hutan. Kenapa ada bekas luka di kepalamu? Bapaknya aku udah dulu ya, pikirkan matang-matang tidak apa-apa kan, Duh, gimana ini? Sangkuriang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara menyelesaikan pernikahan ini. Sepulang Jaka dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sangkuriang, kau adalah putraku. Yang waktu dulu melukai kepalamu itu adalah
Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinannya yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku Sang Kuryang, apakah kamu tetap ingin menikahi aku? Kalau begitu ada 2 syarat yang harus kau lakukan. Kau harus membuatkan aku bendungan untuk membendung sungai Citarum dan buatkan aku perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pergi melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Dia juga menggunakan kekuatan untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Tolong buatkan aku bendungan dan perahu. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan percepat datangnya pagi. Ibu-ibu, bangun ibu-ibu, bangun. Ada apa Dayang Sumbi? Ayo bantu aku. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri.